Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudariku muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mengakui, meyakini bahwasannya nikmat ini murni berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita bersyukur dengan lisan. Kita banyak memuji Allah sang pemberi nikmat, menyanjung Allah, berzikir kepada Allah, serta tahaddus bin ni'mah, yaitu menceritakan nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan. Lantas kita bersyukur dengan anggota tubuh kita. Kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah menutup usia kita dalam keadaan iman dan Islam atau husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin wal muslim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bab yang ke-39 tentang orang yang menolak sebagian dari al-asma was sifat, menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyebutkan beberapa kelompok sesat yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, mulai dari masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tentunya tidak cukup kalau kita menyebutkan kesemuanya. Itu ada kitab khusus yang dikarang oleh para ulama tentang masalah itu.
Namun kita menyebutkan beberapa kelompok tersebut sebagai contoh bahwasannya kelompok-kelompok itu adalah mereka yang menolak sebagian di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita masuk ke matan atau isi bab. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, waalaikumsalam, haditsun nasa bima ya'rifuna. Haditsun nas, berbicaralah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia, bima ya'rifuna, sesuai dengan apa yang mereka fahami, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah, apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 127. Hadis ini ingin memberikan faedah atau penjelasan kepada kita bahwasannya tidak semua perkara yang rinci atau detail itu dibahas, kecuali setelah melalui tahapan-tahapan. Seperti pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Enggak semua orang itu menerima pembahasan tentang sifat dan nama Allah. Oleh karena itulah, ada kalanya kita tidak perlu menjelaskan terlalu mendalam. Cukup kita ketahui, kita imani. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang sifat dan nama-nama Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ataupun ayat tentang nama dan sifat Allah, cukup mereka imani, mereka yakini. Sebagaimana pemahaman mereka orang Arab asli. Adapun umat belakangan, diawali di zaman Ali Imam Malik rahimahullah, mereka mulai sibuk mempertanyakan tentang nama dan sifat Allah. Misalnya tentang istiwa, bersemayam. Mereka mulai berani menanyakan kepada Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Imam Malik yang tidak pernah mendapatkan hal itu sebelumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mendapatkan pertanyaan itu langsung gemetar beliau, derdek. Kenapa? Ini perkara yang berat ya. Maka Imam Malik dengan kecerdasannya memberikan jawaban, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak asing. Istiwa itu perkara yang sudah kita ketahui. Wal kaif ghairu ma'qul, sedangkan bagaimana caranya tidak bisa kita fikirkan. Nalar kita nggak nyampe ke sana. Wal imanu bihi wajib, mengimani hal itu wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentang itu bid'ah. Belum pernah ada contoh sebelumnya. Wa ahsabu rajulun su', dan aku yakin kamu yang bertanya adalah orang yang rusak, orang yang buruk pemikirannya, rusak akidahnya. Setelah itu Imam Malik mengusir orang itu dan gak boleh ikut pengajian beliau lagi. Perhatikan dari sini, ada di sini perkara-perkara yang gak perlu untuk kita
kejar, untuk kita fahami, sebab itu bukan ranah kita, itu di luar kemampuan kita. Oke lah, ibu yang berbahagia, kita itu baru bisa berbicara kalau kita sudah pernah melihat langsung, menyaksikan langsung perkara yang akan kita bahas. Misalnya, ibu ingin mengetahui gambaran sebuah kursi, sebuah meja. Pasti sebelum kita membahas meja, ibu sudah pernah melihat meja. Ibu sudah tahu dan pernah menyentuh meja. Meja itu bahannya kayu. Nah, ini kayu. Kemudian bentuknya begini. Baru setelah itu, ketika ada orang membahas masalah meja, ibu bisa nyambung. Kan begitu. Seharusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau membahas Allah yang kita sendiri gak pernah melihat Allah, kita gak tahu zat Allah. Allah hanya mengabarkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah yang mengenalkan dirinya dalam firman-firmannya. Maka sahabat ketika mendapatin gak protes, ya Rasul sebentar, Allah itu somad. Somad itu kayak apa? Gak pernah sahabat ngejar, gak pernah, karena mereka paham ya. Kemudian ketika Allah mengenalkan dirinya, Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Sahabat gak protes, ya Rasul sebentar, bagaimana cara istiwanya? Apa seperti kita duduk seperti ini? Enggak. Ketika Allah mengenalkan dirinya, As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, sahabat gak pernah pusing menanyakan bagaimana cara Allah melihat, bagaimana cara Allah mendengar. Enggak. Karena mereka paham. Tugas kita adalah mengimani semua yang Allah ceritakan, beritakan tentang zatnya. Oke lah, kita mau mengetahui arsy. Nah, sebelum kita membahas itu, maka kita harus melihat dulu arsy. Baru kita tahu, oh arsy kayak gini. Nah, sekarang bagaimana mungkin? Oh, kita nggak pernah mengetahui zat Allah, nggak pernah melihat Allah, kok bisa menyamakan Allah dengan kita? Jelas nggak mungkin. Nah, ini masalahnya. Jadi mengimani, membenarkan berita-berita yang Allah sampaikan belum tentu menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu gak boleh, jelas gak mungkin, kan begitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau berbicara tentang masalah ini dengan memberikan perbandingan, ibu-ibu, yaitu antara makhluk dengan makhluk. Beliau ngasih perbandingan makhluk dan makhluk, gak jauh-jauh. Contohnya kata beliau, antara makhluk di surga dan di dunia. Ibu sudah mengimani, meyakini di surga ada manusia nanti yang disebut dengan bidadari. Bidadari surga itu perempuan. Pertanyaannya, sama-sama makhluk yang disebut manusia, yang satu di surga, satu di dunia, apakah sama? Nggak sama. Bidadari surga itu, masya Allah, kita nggak mampu menggambarkan. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro fi qalbin bashar. Bidadari surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Padahal sama-sama manusia. Dan bidadari surga itu suci. Ya. Bahkan ulama menggambarkan ya sampai kelihatan ya, apa jeruannya sampai kelihatan. Ya. Saking putihnya. Dan ketika mereka makan itu kayak berjalannya kelihatan. Kata Imam Syafi'i seperti itu, gambaran Imam Syafi'i. Karena nggak mampu menggambarkan yang lebih sempurna. Ya sama lah dengan ibu. Kalau ibu bicara tentang artis yang paling tampan, mungkin bayangan ibu ya itu aja. Ya, artis yang ibu kenal.
yang pernah ibu lihat. Untuk melebihkan itu nggak mungkin ibu mampu, kan begitu. Ya, mungkin ibu yang pernah mengenal masa jayanya Roy Martin misalnya ya. Mungkin ketika ibu ditanya artis paling tampan, ya kayak Roy Martin itu gambarannya, kan begitu. Mau melebihkan itu nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan bidadari di surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati. Sama di sana juga ada buah, apel, anggur, sama namanya tapi beda. Nah, untuk ini aja kita nggak mampu. Nah, apalagi membayangkan Allah. Nauzubillah min dzalik, jelas nggak akan mampu. Maka ibu yang berbahagia, ya, oleh karena itulah nggak semua permasalahan itu kita rincikan. Makanya akidah yang paling selamat itu ya akidahnya para sahabat. Enak akidahnya. Ada ayat cukup kita imani, nggak usah pusing-pusing mikir. Cukup kita imani, sami'na wa ata'na wa shadaqna. Kami mendengar, kami mentaati, kami membenarkan. Selesai. Sahabat itu sedikit komentar tapi banyak beramal, itu sahabat. Kenapa? Mereka menyadari keterbatasan usia mereka. Makanya ketika Anda berbicara kepada seseorang itu, berbicaralah sesuai dengan kemampuan mereka. Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah beliau diingatkan oleh Nabi dalam hadis Abu Dawud nomor 4842, ya Aisyah, anzilun nasa manazilahum. Aisyah, tempatkanlah orang itu sesuai dengan posisinya yang sesuai. Jadi tempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal pernah juga mendapat wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah hendaknya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah, Allah tidak boleh, tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas, apakah ini harus aku sampaikan kepada manusia kabar gembira ini? Qala la tubashirhum fayattakilu, jangan ya Mu'adz, nanti kalau rahasia ini kamu bocorkan kepada manusia, maka mereka akan mengandalkan hal ini saja. Artinya apa? Mereka cukup bertauhid, tidak beramal. Gak usah sholat, gak usah nyapu-nyapu, penting tauhid. Kenapa? Jaminan orang yang sudah mewujudkan tauhid, tidak menyekutukan Allah, pasti tidak akan disiksa. Kalau ini disampaikan kepada orang awam, yang pemikirannya itu pemikiran awam, orang kebanyakan, mereka nanti akan hanya fokus kepada ini, nggak mau yang lainnya sudah wis. Kenapa? Penting gak syirik, selamat wis. Pasti begitu nanti. Nah, hadis ini sahih ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, perhatikan di sini. Tapi Mu'adz, kenapa menyampaikan? Karena beliau itu khawatir jangan-jangan termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Maka sebelum beliau meninggal, beliau membocorkan rahasia ini. Sebelumnya dipegang Mu'adz sendiri, diugemi Mu'adz kiambaan, dijadikan rahasia hidup Mu'adz. Nah begitu. Perhatikan di sini, Nabi menyebutkan jangan ya Mu'adz, jangan kamu sampaikan berita ini. Sebab nanti orang-orang akan bertawakal, akan menyukupkan diri dengan hadis ini. Ya. Jadi Rasul khawatir
kalau berita ini disampaikan kepada orang-orang secara luas akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi orang awam menyangka tidak perlu beramal soleh, cukup bertauhid saja. Itu masalahnya. Namun Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad karena Mu'ad orang yang berilmu dan tidak mungkin salah paham. Nah, itulah ibu yang berbahagia. Jadi Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam kitabnya Bab man khussa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Mengkhususkan, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang khusus karena khawatir orang-orang awam tidak memahami dengan benar. Nah, begitu. Nah, dikuatkan oleh hadis hadisun nas bima ya'rifun atau hibbuna ayyukadziballah wa rasulah. Bicaralah kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, dan juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis Muslim, ma anta bimuhaddits qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidakkah engkau berbicara dengan suatu kaum dengan suatu perkataan yang tidak bisa digapai oleh akal mereka, kecuali akan menjadi fitnah atau kesesatan bagi sebagian mereka. Maksudnya, kata Imam Al-Munawi ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Faidul Qadirnya, li'anna sami lamma la yafhamuhu ya'taqidu istihalatahu jahlan fala yusaddiqu wujudahu bal yulzimu takdzib fa afada anal mutasyabih la yambaghi dzikru indal ammah. Maksudnya, karena orang yang mendengar ilmu yang dia tidak pahami, ia akan menganggap hal tersebut mustahil. Nah, makanya ketika diperdalam pembahasan asma dan sifat ini, orang awam itu nanti gak nyambung ya. Karena ini bicara tentang zat Allah, kan begitu. Dan tidak akan mengimani ilmu tersebut. Nah, dan terbukti banyak orang gak mengimani ilmu tersebut walaupun mereka pinter. Seperti pendiri kelompok Jahmiyah. Itu orang yang paling hebat dalam bahasa Arab di masanya. Namun dia orang yang pertama kali menentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada sifat Allah yang sekiranya dianggap mirip dengan manusia, ditolak. Seperti disebutkan, Nabi menyebutkan Allah itu turun ya, ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Itu ditolak oleh mereka. Nggak percaya. Masa Allah turun kayak manusia wae? Itu berarti menyamakan Allah dengan manusia. Kita mengimani itu, kita membenarkan, tapi kita nggak menyamakan. Nah, beda. Dan ketika dikatakan Allah istiwa, berarti Allah butuh arsy dong. Wah, enggak. Siapa yang mengatakan demikian? Nah, tidak mesti yang di atas membutuhkan yang di bawah. Nah, contoh, langit di mana? Di atas. Apakah pertanyaannya langit butuh kepada bumi? Enggak mesti seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika Rasul menyebutkan Allah cemburu, Allah marah, itu ditolak oleh mereka. Kenapa? Masa Allah kayak makhluk cemburu? Ditolak. Masa Allah ya seperti itu? Nah, nanti jangan-jangan ayat At-Taubah yang mengatakan nasiyallah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Lalu dikatakan ini ditolak. Kenapa? Masa Allah punya sifat lupa? Kan gak begitu pemahamannya. Itu dalam ilmu balaghah namanya musyakalah. Nanti insya Allah kita bahas ya, nanti ngisi di wakaf bahas itu kebetulan. Nah, jadi ibu yang berbahagia, kalau kita menolak salah satu sifat Allah atau sebagiannya, pertanyaannya, mau berapa ayat yang kita tolak dalam Al-Quran? Berarti nanti setiap membahas ayat tentang Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara dengan Nabi Musa, ditolak semua nanti. Maka keyakinan yang benar itu imani itu semua, yakini.
dan tidak boleh menyerupakan. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kaum muslimah yang berbahagia, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah berkata, faqaulul insan yuhaddis bi syai'in la yaqiluhu wa la yutiquhu fahmu qad yatarattab alaihi madarrah. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain tentang hal yang tidak digapai oleh akalnya dan tidak mampu dicerna oleh akalnya, terkadang akan menimbulkan bahaya baginya. Maka dalam belajar itu ada tahapan-tahapan. Gak langsung kita belajar tingkat tinggi, ya, nanti bahaya, bisa-bisa kita menolak ya, yang tidak kita pahami. Padahal belum tentu yang tidak kita pahami itu ya, tidak sesuai, belum tentu. Nah, oleh karena itulah ibu yang berbahagia, ulama Rumiyin, ulama salaf bahasa Arabnya itu mengatakan aminuha kama ja'at bila kaif. Imani saja sebagaimana yang sampai keterangannya kepada kita tanpa menanyakan kaifiatnya atau bagaimananya. Cukup kita imani, nggak usah kita sibuk mencari bagaimananya. Seperti Rasul mengatakan dalam hadis Al-Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kita yang zilu turun kulla lailatin ilas sama'id dunya, setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thulusul lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah berfirman, mayyad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Mayas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku aku kasih. Mayastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku tak ampuni. Apakah ketika kita membicarakan hadis ini lantas kita mengatakan, wah saya nggak percaya, masa Allah turun misalnya. Kemudian kalau turun nanti bagaimana, sedangkan waktu di dunia nggak sama. Waktu di Papua sama di Jawa Timur nggak sama, selisih berapa jam? 1 atau setengah jam? Berapa? 2 jam. Berarti kalau di Papua sepertiga, sini masih jam 12-an misalnya, jam 1-an. Nah, nanti kalau di sana sudah pagi, sini masih sepertiga malam. Terus piye terusan? Masya Allah, itu kalau logika manusia. Itu kalau logika manusia. Sama seperti kiamat. Kiamat terjadi hari apa kata Rasul? Kiamat terjadi hari Jumat. Pertanyaannya, Jumat kan nggak sama di dunia. Di Saudi ya masih pagi, sini sudah Jumatan, selisih 4 jam. Kemudian di Jepang masih besok Jumatannya. Terus piye? Nah. Ibu yang berbahagia, ini nggak boleh kita menyamakan seperti itu. Mudah bagi Allah, mudah bagi Allah. Karena Allah nggak sama dengan makhluk. Itu kan logika makhluk kan begitu. Itu logika manusia. Nah, matan berikutnya, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia melihat seseorang merasa risih tatkala mendengar hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Bayangkan, ada orang di zaman sahabat, orang itu risih ketika disebutkan nama-nama Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena merasa terganggu dengan hal tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, Ibnu Abbas sahabat Nabi ya, sepupu Nabi, mengatakan, ma farqu haula, ada apa dengan mereka? Yajiduna ya riqqah inda muhkamah wa yahlikuna inda mutasyabiha. Mereka mau menerima ketika dibacakan ayat-ayat yang jelas, muhkam, ayat yang jelas. Akan tetapi mereka tidak menerima ketika disebutkan tentang ayat-ayat mutasyabih, ayat yang samar. Kenapa mereka seperti ini? Disebutkan nama Allah, mereka risih mendengarnya.
nggak nyaman telinganya, terganggu telinganya. Kenapa demikian? Masya Allah, ditegur oleh Ibnu Abbas. Ditegur oleh Ibnu Abbas. Ya. Ibu yang berbahagia dan saudariku muslimah, orang yang masih bersih fitrahnya, masih murni, belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran barat, belum terkontaminasi oleh pemikiran syubhat, ya, syubhat filsafat dan sebagainya, mereka itu akan seperti pemikirannya Rasulullah SAW. Cukup imani, yakini, selesai. Nggak usah dia dikejar. Ketika Allah turun, bagaimana cara turunnya? Ya, nggak usah seperti itu. Cukup kita imani. Ya, kita imani dalam hati kita. Kita yakini Allah punya sifat turun ke langit dunia. Dan nggak usah ditakwil. Hadis-hadis itu nggak usah ditakwil. Itulah ibu-ibu yang berbahagia. Matan berikutnya, ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka pun mengingkari itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 30. Wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka kafir terhadap Ar-Rahman. Orang kafir sebagaimana kita ketahui mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak menyembah Allah. Bahkan mereka mengakui kalau mereka itu ya pas kondisi terdesak, darurat, terombang-ambing ya, badai, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika sudah selamat, mereka ya kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui itu. Ya. Bahkan nama-nama mereka juga menggunakan nama-nama Islami seperti ayah Nabi Abdullah, hambanya Gusti Allah. Nah, ibu yang berbahagia, nah saudariku muslimah, orang kafir Quraisy menolak dan mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kapan terjadi? Ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan damai antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Waktu kesepakatan diambil, Nabi memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menulis kesepakatan tersebut. Nabi memerintahkan kepada Ali, hadza ma shalaha alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang musyrikin pun berkata, la in kunta Rasulullah summa qatalnaka laqad zalamnaka walakin uktub hadza ma shalaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Jika engkau Rasulullah kemudian kami memerangimu, sesungguhnya kami telah menzalimi engkau. Jangan tulis begitu, tapi tulislah inilah kesepakatan perjanjian yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, da'na nuqatiluhum. Ya Rasul, izinkan kami memerangi mereka. Lalu apa kata Nabi? La, jangan. Uktubu kama yuridun. Wes, tulislah seperti yang mereka inginkan. Ini Muhammad bin Abdullah. Lalu ditulis oleh Ali, sesungguhnya aku memang Muhammad bin Abdullah. Ketika Ali menulis ya di perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata orang Quraisy? Ammar Rahman fala na'rifu. Kami tidak mengenal sebutan Ar-Rahman. Wa kana ahlul jahiliyah yaktubuna bismika Allahumma. Tetapi orang-orang jahiliyah biasa menulis bismillah Allahumma. Jadi mereka tidak mau mengakui kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mereka minta diganti bismillah Allahumma. Maka Nabi mengatakan, ya wes, tulis wes sesuai keinginan mereka. Hadis ini sahih ya. Kisah ini sahih. Nah, riwayat ini ibu menunjukkan bahwasannya
yang diingkari oleh kafir Quraisy, orang-orang musyrik, bukan Allah, tetapi yang mereka ingkari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Buktinya mereka meminta tulis Bismillah Allahumma, nggak mau ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Rampung bab 39. Ya, alhamdulillah. Kandungan bab dinyatakan tidak beriman karena mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Kandungan bab yang kedua, bab ini menjelaskan tentang tafsir yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd. Yang ketiga, tidak dibenarkan menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang tidak dipahami oleh mereka. Yang keempat, hal itu disebabkan karena bisa mengakibatkan Allah dan Rasulnya didustakan, meskipun ia tidak bermaksud demikian. Yang terakhir, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menolak sikap orang yang terganggu ketika dibacakan hadis tentang sifat Allah, dan sikap tersebut bisa mencelakakan dirinya. Sebelum kita masuk bab yang ke-40 tentang firman Allah, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengakui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Kita buka dulu diskusi tanya jawab, monggo. Kalau mau ada yang bertanya silahkan, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Mau tanya Pak. Oke. Sholat, apakah bacaan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah? Kadang imam kan nggak baca basmalah, nanti kalau makmum yang nggak ngerti kan kurang lengkap. Nah, ibu yang berbahagia, sebenarnya imam bukannya nggak membaca, tapi membaca sir, membaca pelan. Jadi imam-imam itu tetap membaca basmalah sebelum membaca al-Fatihah, tapi dibaca pelan. Sebagian saudara kita dibaca keras. Bahkan kita kadang pelan, kadang keras. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah basmalah termasuk bagian dari dari ayat dalam surah Al-Fatihah? Basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu sebutan dari Bismillah. Bedakan ya. Kalau basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu singkatan dari Bismillah. Jamaah yang berbahagia, ya, ulama sepakat bahwasanya basmalah termasuk ayat Al-Quran, yaitu surat An-Naml ayat 30 tentang kisah Nabi Sulaiman yang menulis surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah? Ada khilaf atau perselisihan pendapat yang sangat kuat di antara para ulama mengenai apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Jumhur berpendapat bukan. Sedangkan Syafi'iyah, kalau dikatakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Sedangkan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Mana yang roji? Wallahu a'lam, yang roji adalah pendapat Syafi'iyah. Sebagaimana hadis Al-Baihaqi yang sahih disebutkan, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin,
maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ya, ia adalah Ummul Quran, induk Al-Quran, Ummul Kitab, dan 7 rangkaian ayat, dan Bismillahirrahmanirrahim salah satunya, kata Imam Baihaqi ketika membawakan ya hadis ini. Nah, paham dari sini? Nah, itulah. Jadi jumhur berpendapat bukan bagian Al-Fatihah. Syafi'iyah berpendapat bagian Al-Fatihah berdasarkan hadis Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap dianjurkan membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Nggih. Sholat sunnah? Oh, lupa. Harusnya sholat 2 rakaat. Kemudian dapat 1 sudah salam. Lalu ingat setelah salam langsung ibu berdiri takbir. Allahu Akbar tambah 1. Sebelum salam ibu sujud sahwi. Begitu. Kemudian salam. Maka Bu, karena dianggap kurang. Nah, kurang. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar 2 rakaat. Lalu salam, Nabi keluar ke masjid di luar di emperan masjid. Lantas Dzul Yadain menegur, ya Rasulullah, akosorta. Napa jenengan mengkosor sholat ya Rasulullah? Enggak. Kenapa? Tadi sholatnya 2 rakaat ya Rasul. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang ada, betul sahabatmu ini? Betul ya Rasulullah. Ayo kita sholat lagi. Lalu Nabi masuk ke masjid, ngimami lagi, Allahu Akbar, takbir lagi, nambah 2 rakaat, lalu sujud sahwi, lalu salam. Makatan ibu. Yang lain silakan. Ya. Itu Pak, apa masalah puasa yang lebih itu kan 3 hari. Seandainya kita itu yang pertama itu lupa, nggak tahu. Terus untuk yang pengen puasa itu bagaimana? Apa 2 atau 3? Nah, ibu yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan keutamaan Ayyamul Bid, puasa mutih, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah sekarang misalnya ibu nggak tahu, tiba-tiba loh ini tanggal 14 besok misalnya, aku gak sahur begini misalnya, gak poso wis, berarti kan kurang 1. Apakah harus 2 atau 3? Ibu yang berbahagia, ibu boleh berpuasa 3 hari, 14, 15, 16. Kenapa? Ikut keumuman hadis yang satunya. Ya, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Nah begitu. Kalau memang nggak ngerti, nggak ada masalah. Ya. Iya, ibu genapkan 3 hari gitu. Ikut 3 hari seperti itu. Atau misalnya bukan Ayyamul Bid, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Boleh seperti itu. Boleh. Nah, makatan. Yang lain? Cekap? Alhamdulillah. Kalau cukup, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Dan insya Allah nanti kalau awal bulan itu kita akan isi dengan fikih Asmaul Husna, karena mengingat pentingnya materi fikih Asmaul Husna. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah syarful ilmi bisyarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari. Karena Asmaul Husna itu membahas tentang Allah, maka tentu ini perkara yang sangat mulia.
Mudah-mudahan Allah mudahkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.